Ya, hari ini tanggal 14 ya, hari Minggu. Tapi Minggu jangan jadi Minggu kelabu ya, teman-teman. Nah, ini sama tukar pikiran karena saya belum memberikan update ya, karena mungkin saya belum menemukan sesuatu gitu ya di sebuah emiten. Jadi saya tidak mengeluarkan update-nya. Walaupun saham-saham yang sudah saya bahas naik, karena belum menemukan sesuatu ya biasanya biarin aja lah naik. Dan tahu sendirilah kalau teman-teman kalau udah naik ya udahlah, kalau udah kejemput ya silahkan gitu kan diambil, kalau yang udah take profit ya silahkan diambil, jangan dibiarkan duit yang di depan mata, kecuali yang buat investing. Kalau investing tidak perlu melihat lukisan market maker, ketika beli kelihatan murah udah beli aja, tunggu aja, bisa 1 tahun 2 tahun 3 tahun ya. Kalau yang swing ya otomatis sih harus melihat pergerakan dari lukisan market maker ya. Baik, apalagi yang scalping. Baik teman-teman, ini ada tukar pikiran juga MLPL, cuman saya belum memberikan update ya. Kemarin tanggal 10 udah dibahas pada ya. Tanggal 10 di mana? Oh, di sini pada ya. Kembali dibahas di sini. Yang saya bilang itu ya udah, kalau udah untung ngapain gitu ya ditunda-tunda. Tanggal 11 juga kan masih bertahan gitu ya. Targetnya sih sebenarnya sih targetnya ke 65 ya. Jadi yang di 60 kemungkinan sih bisa kejemput ya, karena di sini ada candle merah ya. Ini ya belum ketembus nih, candle merah kecil 65, mudah-mudahan sih ke 65 bisa ya. Soalnya di sini ditembus cuma pakai shadow aja. Saya tidak yakin kalau shadow ini hanya memberikan mau ke situ aja gitu ya. Kalau di 60 ya, di 60 masih lah, masih bisa ya. Kenapa saya masih bisa? Alasannya cuma ada beberapa nih alasannya. Yang pertama, si Foren udah ngambil sejak lama dari bulan Mei. Nah, tapi di sini pembuangan hanya di sini, pembuangan besar hanya di sini aja. Ya, di tanggal 24 Juni, tapi selebihnya dia santai terus ngambil lagi, sekarang ada pembuangan lagi. Nah, lihat. Nah, di sini pembuangan sedikit sekali nih. Dia mengambil cuma sedikit sekali ya, walaupun di sini emang ngambilnya agak besar, di sini pengeluaran besar, tapi untuk terakhir itu dia ngambil cuman pembuangannya sedikit ya. Terus untuk bandar lokal cenderung dia ngambil ya, bandar lokal ngambil nih ya, 4 hari ini ngambil dia, walaupun ya kemarin kecil ya, mungkin kalau yang kecil ngambil ya nahan, kemungkinan nahan, itu pendapat saya ya. Terus dari smart money ada yang masuk cuman sedikit ya, tidak signifikan ya, artinya ini lagi cari-cari apa namanya, cari-cari situasi, cari-cari kondisi, cari-cari pemanfaatan, cari-cari celah bagaimana si market maker ini bergeraknya ya. Kemungkinan diturunin, kita lihat apa nama, malah ke situ. Nah, kita lihat tanggal 12 ya sekarang ya, suka lupa bisa itu. Nah, kondisinya seperti ini nih ya, SQ, PD, CP, NI, YP, CC. Nah, kalau yang udah ngambil SQ, CP, ada CP, ini ada market maker juga CP, LG juga ada, AMG udah masuk nih, walaupun 2000 udah masuk ya. Walaupun 2000 sudah masuk, yang seperti saya bilang kalau MG masuk ya, apalagi dalam porsi besar, biasanya dia udah menandakan oh saya mau jualan gitu kan. Jualannya apa di atas atau di bawah kita nggak tahu, karena MG punya strategi yang luar biasa ya kalau MG itu ya. Teman kita udah pada masuk sebagian, nah teman kita juga banyak yang keluar sebagian ya. Kita lihat dari tanggal 8 untuk apa namanya, lokalnya ya, bandar lokalnya kita lihat siapa, si SQ ya, berarti si SQ yang ngambil nih, si SQ yang ngambil di 194, bagus berarti ini pengambilannya ya. Ini si CC AIPD ngambilnya seragam banget ya, 39 mungkin kebetulan lah. Baik, kita Foren ini untuk, kalau Foren sih gampang kalau Foren gampang dideteksinya gampang gitu ya kalau Foren, kecuali kalau bandar lokal yang agak sulit. Akal udah mulai keluar ya. Tanggal 11-nya CC masih ada, sebenarnya CC masih ada nih. Nah, ini CC kan di sini nih masuk nih, CC tanggal 11. Udah CC masuk mah aman lah. Kemarin aja waktu saya bahas kalau nggak salah CC ya, CC keluar ya, cuma CC masuk lagi ya. CC udah masuk lagi. Terus kemarin berarti dia CC jualan nggak? Tuh CC aja nggak jualan. 11-12 itu CC nggak jualan. Jadi untuk sementara nih, untuk sementara ya, untuk sementara dalam, kalau melihat dari broker
poren. Ini untuk sementara si CC udah masuk. Saya pikir sih ini aman ya. Apalagi si MG juga udah masuk. Ya kalau dia dibawa ke bawah nggak jadi masalah. Kenapa? Emang kalau di bawah karena kan saham kan nggak harus ke atas semua, nggak bisa ke bawah semua gitu. Kalau dalam posisi begini kan, ini dalam posisi peperangan gitu ya, wajar lah kalau dia menggunakan strategi ke bawah atau enggak strategi ke atas. Kayak kalau istilahnya kalau ya udah ke atas breakout. Nah kadang-kadang saya kalau beli saham ya, saya tuh tidak pernah menungguin yang breakout ya. Artinya kalau breakout kan dia naik dulu, ada istilahnya rekonstruksi. Ada sedikit sideways sebentar, setelah naik kayak gini nih. Ini kan posisinya posisi santai gitu ya. Dia udah naik 2 candle, dia posisi begini. Nanti kalau melewati ini gitu kan katanya dia akan jeblos. Tapi kalau dia berat bisa ke atas, artinya dia udah breakout. Nah kadang-kadang teman-teman suka beli di area lagi istirahat seperti ini ya. Nah kalau dari isian sih benar gitu, ini ada apa namanya, ada pengumpulan dari bandar lokal ya 4 hari ini ya. Mudah-mudahan sih dia tidak jualan ketika dia breakout gitu aja ya. Dan mudah-mudahan si Poren juga nahan karena emang si si Poren itu terutama broker CC udah masuk ya. Jadi kalau broker CC udah masuk, saya pikir sih bagus ya. Gitu ya. Kalau yang di 60 mah pasti kejemput ya. Soalnya targetnya itu di sini. Nah, soal waktu aja. Waktunya kapan ya kita tidak akan pernah tahu. Andaikan dia dibawa lagi ke gocap, ya. Contohnya dibawa ke gocap, udahlah saya udah males gitu ngurusin emiten ini. Nah, tunggu aja kalian nanti spek seperti ini lagi ya. Nah, baru kalian bisa bernapas lega ya. Kenapa? Karena kalau udah spek masuk seperti ini artinya smart money udah mulai masuk. Ya smart money aja masuknya di area-area 50 gitu kan. Kalau memang emiten ini berpotensi bagus, maksudnya fundamentalnya bagus, terus secara teknikal bagus, isiannya juga bagus gitu, siapa lawannya siapa gitu kan. Nah, dia biasanya suka memberikan spek seperti ini. Spek ini juga berguna buat market maker juga. Oh, berarti ini ada dana masuk yang gede gitu kan. Nah, disitulah artinya teman-teman bisa menyaksikan perlawanan seperti apa. Kalau retail seperti kita ngikutin aja gimana. Kalau kalian ya udah tidak percaya dengan emiten ini, ya udah lepas aja gitu kan. Kalau kalian masih percaya ini emiten ini masih bagus, fundamentalnya bagus, ya udah tunggu aja gitu kan. Kadang-kadang kita merasa was-was, betul harus gitu kan. Rasa was-was atau rasa takut itu harus dipelihara gitu. Kalau enggak ya kalian akan sembrono gitu dalam melakukan sebuah tindakan ya. Ini juga dari dari volume juga bagus ya. Dia hijau, cuman pembuangan sedikit ya. Ya, segitu ya teman-teman. Terus apa lagi? MEPL udah, terus BEB udah. Belum ya? Atla mungkin sama TOS ya. Nanti mungkin habis ini ya kita bahas lagi ya. Soalnya saya Atla itu saya lagi cari celahnya dulu nih Atla ya. Atla lagi saya cari dulu, terus TOS juga lagi saya cari celahnya dulu ya. Kalau BEB sama Teguk ya mungkin nanti akan dibahas sekilas. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.